Halo, Halo, masih di ruang masih di ruang ngobrol, Mas, teman-teman. masih di perpustakaannya Tito Titip Jepang. Jepang masih ngebahas tokusatsu. Mm-mm. Tapi kalau sebelumnya era 70-an, sekarang era 80-an. Dari sudah di video sebelumnya dari sudah ngasih note bahwa tahun 80-annya tokusatsu itu produsen tokusatsu udah mulai bisa menata dan ngelihat bahwa ternyata untuk mendapatkan penonton anak-anak tapi ceritanya masih bisa kita nggak cheesy banget dan eksekusinya juga udah lebih rapi itu gimana caranya itu udah lebih tahu. Salah satu caranya adalah yang nggak usah bikin IP lain. Ya udah konsen aja di kamu punyanya apa gitu. Tapi mereka bikin satu IP yang kemudian jadi Ya. andalan Sekali dan lagi trigger. yang yaitu Dono. Bukan yang Goban Gabin Gavan. Bukan itu, bukan Bukan, itu. Gavan. Ya. Bukan Markov ya, bukan Markov. Gavan. Yang main Gavan kebetulan main juga di Battle Fever G, ya. Battle K-nya sama di Denjiman di Denji Blue. Yes. Betul Yang sekali. mana di sana mereka dia karakternya agak ya gitulah. Nah, yang menarik lagi teman-teman. Aku lupa namanya. Kenji Oba. Kenji Oba. Bah Kenji Oba. Gavan. Kita udah bahas Gavan by the way. Betul. Kalau yang pengen tahu soal Gavan in depth boleh ngecek video kita soal Gavan. Yes. Menariknya lagi dimulai dari tahun 80, Kamen Rider yang tayang adalah Super One. Terus kemudian Ultraman yang tayang adalah Ultraman 80, which is itu adalah Ultraman terakhirnya Tsuburaya. Karena habis tahun 80 nggak ada lagi. Kecuali anime Ultraman USA sama Ultraman Jonias. Oh, Jonias 70-an. Ultraman USA kalau nggak salah itu 80-an atau 90-an malah. Tapi yang Zerd itu kapan? Zerd itu 96. Oh iya. Jadi itu nanti setelah tahun 90. Dan kemudian Super Sentai-nya tahun 90 itu 80 itu dimulai dengan Denziman. Denziman bener? Denziman itu anehnya Super Sentai tetap jalan karena udah tayangan tahunan. Kamen Rider-nya tahun 82 berhenti. Tahun 82 itu OVA-nya Z-Cross. OVA-nya Z-Cross itu selesai dengan teknologi dan eksekusi yang padahal itu mungkin kalau terwujud itu bakal jadi satu serial yang sangat dark, sangat keren. Budgetnya. Ya nggak maksud kalau terwujud, jadi kan emang arahnya. Akhirnya kan bukan ke cheesy lagi betul, nih. akhirnya kita dapatnya di komik. Tapi gitu. Kemudian Z-Cross-nya jadi begitu. Tapi kan teknis ya. Ya. Ultraman Super One itu juga cukup dark. Walaupun monster-monsternya agak-agak aneh, tapi gitu. Ceritanya cukup oke banget. Ya, filosofinya dalam gitu. Gavan yang nah ini nih sebelum kita ngobrolin Gavan, karena Ultraman mati, Suri, Kamen Rider juga dimatikan akhirnya karena ratingnya terus decline. Nggak decline sih, Sky Rider sama si Super One ini ya naik tapi kemudian kayaknya Toei merasa ya udahlah, berhenti dulu deh. Maunya dicukupkan sampai Super One, tapi kemudian tahun 82, loh ini kan 10 tahunnya Kamen Rider, ya udah kurang satu, dikasih lagi deh penutup yaitu Z-Cross gitu. Dan kebetulan Ridernya jadi pas 10 gitu, ya udah oke gitu. Nah, Gavan ini adalah eksperimentalnya Toei karena Kikaider di tahun 70-an itu ada elemen robotiknya, sci-fi-nya, robot beneran, dan kemudian mereka mencoba untuk ya udah kalau gitu kita nggak punya Kamen Rider nih, kita cuma ada Super Sentai, bikin yang benar-benar baru yaitu Space Sheriff Uchu Keiji, detektif luar angkasa. Ketika itu belum pakai subgenre Metal Heroes belum ada super Metal Heroes. Ini Uchu Keiji akhirnya antah berantah di luar sana, dan somehow teman-teman kalau nonton secara detail, cermatin secara detail, Uchu Keiji itu adalah kombinasi yang sangat luar biasa antara Kamen Rider, Super Sentai, dan Ultraman. Kenapa aku bilang gitu? Karena tokohnya wujudnya manusia biasa, kemudian karakter Uchu Keiji ini punya kendaraan-kendaraan ala Super Sentai, tank besar, pesawat induk segala macam, perangnya pun kayak Super Sentai, dan monster-monsternya bisa berubah jadi raksasa kayak Ultraman gitu. Jadi memang nyampur. Ini sama Toei di mix dengan sedemikian rupa dan bagus banget. Jadinya bagus. Sukses banget. Itu yang bikin
lu ini bagus Iya. nih, dan ceritanya cukup berat. Iya, Makanya iya. oke lah. Nah, makanya kemudian Sentai-Sentai setelah itu, Life Man, terus Maskman, terus apa? Bioman. Itu Elemen luar angkasanya banyak, dan ceritanya juga udah nggak childish lagi, udah nggak kering lagi, udah nggak receh. Lebih pentingnya adalah eksekusinya sudah tidak. Eksekusinya udah nggak. Tidak ada lagi. Idenya udah nggak kayak dulu lagi lah. Nggak kalian lagi ngobrol terus joget-joget, tuh nggak kayak gitu lah. Nggak kemudian ini pakaian buat kalian. Nggak seperti itu. Nggak kayak gitu lagi. Treatmentnya itu lebih ke, mungkin karena mereka sadar juga bahwa growing audience-nya itu udah dari anak TK menjadi anak remaja ya. Anak TK SD menjadi remaja, jadi mereka ingin appealing ke growing audience mereka sama nyari audiens baru di anak-anak yang kecil gitu. Jadi tetap menyeimbangkan. Toei itu udah dapet resep bagaimana menyeimbangkan elemen anak-anak dan tanpa harus mengorbankan eksekusi. Iya, betul. Baru dapatnya di gara-gara Gavan. Gara-gara Gavan. Menurut kami lah ya, menurut kami. Iya, betul. Tapi Gavan itu sama seperti halnya Kamen Rider Hongo Takeshi, itu mengubah game changer memang. Game changer si Gavan ini. Nah, kita bahas Toei yang, tapi aku mau nambahin dikit ya. Yang lucunya adalah game changer itu kemudian yang harus mati suri. Betul. Tapi Super Sentai yang mereka tuh adopting terus. Iya. Sampai sekarang Super Sentai kan muncul karena riding the wave ya sebenarnya kan gitu. Tahun 75 kan gitu. Jadi sampai sekarang Super Sentai itu tidak putus. Sedangkan Kamen Rider itu punya masa berhenti. Metal Hero malah tidak bangkit gitu. Nah, yang menarik adalah tahun 80-an ini Kamen Rider dimatikan sama si Toei, Ultraman dimatikan sama Suburaya, Super Sentai dilanjutkan. Nah, Super Sentai tahun 82 adalah Dai Sentai Goggle 5, di mana kostumnya tuh masih kain biasa kan. Tapi kemudian tahun 83-nya Toei melakukan pembaruan dengan kostumnya pakai spandex yang mengkilat. Nah, itu berlangsung sampai sekarang 82 kan. 82 tuh Dynaman. Kagaku Sentai Dynaman, scientist. Itu udah. Jadi memang perubahan tersignifikannya di sana. Di kostum ya. Secara look. Karena kalau kita bilang robot pertama ada di Battle Fever. Gitu. Jadi memang menariknya di sana. Setelah mulai dari Dynaman, itu Tokusatsu seperti yang Daris bilang tadi, mulai pelan-pelan mulai menanjak ke tontonan remaja ke dewasa, tapi tidak meninggalkan anak-anaknya. Gimmick yang dikasih juga banyak gitu, robotnya semakin bagus gitu-gitu. Jadi memang menariknya di sana. Nah, nyambung ke yang Daris bilang tadi bahwa Uchukeiji, Gavan, Sarifan, Shider ini kan trilogi ya, sequel semua ini sebenarnya sequel nyambung semua. Tapi entah kenapa, jujur aku nggak ngerti alasannya Toei kenapa, apa gitu. Ini genre Uchukeiji ini dihentikan di Shider. Shidernya sendiri memang nggak sebagus Gavan dan Sarifan ya, memang di Jepangnya sana juga nggak terlalu bagus, karena salah satu yang membuat nggak sepopuler atau nggak se-hype Gavan dan Sarifan adalah pemeran tokoh utamanya si Shider, aku lupa namanya siapa, itu bukan action person kayak Kenji Ohba dan Hiroshi Watari. Kenji Ohba dan Hiroshi Watari ini adalah orang dari Japan Action Club, yaitu stuntman yang emang melakukan adegannya sendiri atau kebanyakan sendiri, sedangkan pemerannya si Shider ini adalah cucunya Eiji Suburaya kan gitu, yang memang pada saat itu dikenal sebagai model gitu. Memang ganteng sih, maksudnya untuk ukuran zaman dibandingkan itu Kenji Ohba ya yang beringasan, yang kayak gitu tuh emang ganteng, tapi itu mungkin yang membuat fans kayak ngerasa kok beda ya gitu. Jadi ya mungkin dihentikannya di sana. Mungkin itu, tapi kenapa selanjutnya yaitu Jaspion itu tidak dilabeli Uchukeiji, aku nggak ngerti. Jaspion, padahal kan mirip. Iya, mirip, sama-sama luar angkasa. Gitu. Bentuknya juga nggak jauh-jauh. Malah bahasa Inggrisnya tuh terjemahannya adalah Beast Hunter Jaspion kan. Nah, itu aku nggak ngerti. Habis itu ada Spilvan yang pemerannya lagi-lagi Hiroshi Watari, itu juga nggak pakai Uchukeiji, aku nggak. Karena menurutku emang itu sih Mas, mereka ingin establish Metal Hero saja. Iya sih. Soalnya kalau Uchukeiji kan, kan itu nggak bisa diapain nih, harus begitu. Tapi kalau Metal Hero harus luar angkasa ya. Kalau Metal Hero di bumi pun bisa. Dan tidak bisa bikin Hiroshi Watari lagi jadi
Itu harus berkaitan dengan Iya, kan. Makanya itu kan masalah teknis aja menurutku. Dan pembahasan 3 Ucukeji itu kita udah pernah bahas sih. Cider sudah? Udah kayaknya. Udah ya? Aku lupa sampai sih. lupa ya. Lupa sih. Cider udah belum? Udah belum ya? Udah. Cider Nah, udah. tapi Metal Kalau Heroes, belum ya udah nanti dibikin. Metal Heroes tahun 80-an juga kenapa harus munculin Jiraiya yang basically ninja gitu loh. Ngapain di labelin? Maksudku Mas, kemudian kan Metal Heroes itu kan jadi sebuah subgenre ya, kan. yang lagi-lagi mati. Maksudku kenapa ada Kabutaku? Iya. Jadi emang udah bukan apa namanya? Nggak kayak Super Sentai. Mereka nggak punya, Metal Heroes itu nggak punya pakem. Dia adalah subgenre aja, subgenre yang kira-kira bukan Kamen Rider, bukan Sentai. Ya udah Metal Heroes. Tadinya kan yang kira-kira tampilannya robotik. Tapi kemudian Jiraiya tuh mengacaukan segalanya. Ya ada robotnya, tapi nggak gitu maksudnya. Iya sih, ada armor tambahan di mata, di leher, di pundak, tapi kan tetap kain. Tapi itu bagus. Ya. Tetap bagus. Metal Heroes tuh secara keseluruhan nggak ada yang jelek. Secara keseluruhan. Metal Gear tuh termasuk B-Fighter Kabuto. Itu bagus tuh, bagus. Kemudian diadaptasinya di Indonesia, masuknya di Big Bad Battle Block. Ya, Saban juga bukan? Saban juga. Iya, Saban kayaknya. Jadi emang era 80 itu emang eranya pergantian genre, shift genrenya si Tokusatsu menjadi lebih delivery-nya lebih enak. Ya, lebih enak. Delivery yang kita tahu sekarang. Dan less corny. Dan hampir bisa dibilang juga pertengahan 80 nanti sampai pertengahan 90-an tuh buatku golden eranya Tokusatsu. Terlepas dari laku nggak laku ya? Iya, terlepas dari laku nggak laku. Tapi produknya bagus-bagus. Produknya bagus-bagus. Bioman itu teman-teman 80 berapa ya? Aku lupa itu. Kalau kalian nonton, bahkan aktor-aktornya itu sebelum berubah tuh melakukan stuntman-nya sendiri-sendiri dan bagus-bagus semua. Bagus banget. Gerakannya tuh kita bisa believe bahwa di balik kostum itu adalah aktor yang sama. Gitu. Itu terulang di Kaku Ranger. Bukan, di Day Ranger ya? Day Ranger ya, karena gerakannya khas. Karena mereka emang orang tempo juga. Ya. Jadi memang menyenangkannya di situ. Kemudian alasan kenapa Suburaya mematikan Ultraman itu aku juga kita nggak tahu. Mungkin emang ya itulah, sama seperti Kamen Rider ya, butuh break, karena memang Ultraman sama Kamen Rider itu kan sesuatu yang terkonsep ya. Sedangkan Sentai itu kan lebih ke grab the moment ya. Tematiknya kan lebih kelihatan dibandingin Kamen Rider sama Ultraman kan. Dan secara jualan 5 karakter lebih kelihatan. Iya. Jadi kamu dari dalam satu serial kamu bisa jual beberapa karakter. Kalau Kamen Rider sama Ultraman kan cuma satu paling mainan motor-motornya doang. Iya. Nah, kita tidak akan membahas era 90-an ke atas. Karena emang dari setelah 80 ini pakemnya udah sama. Betul. Tidak ada yang beberapa radikal, tapi itu tidak genre defining lah intinya. Betul. Tidak mendefinisikan genre. Yang menarik juga di tahun 80-an ini kebetulan bertepatan di tahun 89 itu adalah pergantian Heisei era ke dari Showa ke Heisei. Dari Showa ke Heisei yaitu tahun 89 sebenarnya, yaitu pada saat Kamen Rider RX selesai. Jadi sebenarnya superhero Heisei pertama itu, Kamen Rider pertama itu bukan Kuga sebenarnya secara era RX, tapi dia hybrid antara Showa ke Heisei gitu. Nah, aku setuju yang Darius bilang, kita nggak akan bahas tahun 90 ke atas karena sebenarnya tahun 90 itu kalau kita anggap ini akhir dari era yang kita bicarakan. Era keemasan Tokusatsu. Ya, Toei dengan cerdas memunculkan gimana pun caranya, pokoknya tahun 90 itu harus disimbolkan dengan Tokusatsu yang luar biasa. Bukan prestisius, ya mungkin prestisius kali ya, tapi aku yang mau kita bicarakan adalah ini. Inspektor. Iya, tahun 90 secara kostum itu gila. Iya. Secara adegan itu gila. Karena adegan penyelamatannya tuh bener-bener ya memang penonton Tokusatsu jadi kayak, kenapa yang dilawan copet sih? Iya, tapi itu nanti ya. Iya, tapi kita akan bahas Inspektor. Kebetulan aku suka banget Inspektor. Sama. Beli kaosnya. Karena kostumnya luar biasa bagus. Gila sampai sekarang. Buatku teman-teman, hanya ada 2 karakter Tokusatsu yang secara penampilan kostum itu sangat elegan.
dan levelnya level atas triple A. Pertama Wind Spectre, yang kedua adalah Shadow Moon. Hanya ada 2. Shadow Moon yang mana nih? 86 dong. 86 dong. Gitu. Jadi nggak ada yang mengalahkan itu. Bayangan hitam Bayangan berarti ya. hitam kalau di RCTI-nya gitu. Tapi itu nanti kita nggak bahas yang era, jelas pembahasan kita soal dekade tokusatsu berhenti di sini. Yes. Habis ini kita akan bahas dekade anime. Ya, dan betul sekali. Era kematian tokusatsu bukan kematian, ya. Era tokusatsu tidak menjadi terlalu relevan, bukan satu-satunya jualan Jepang. Ya. Adalah ketika 90-an. Betul. Ketika terutama Gundam yang membunuh. Gundam tuh jadi momok yang luar biasa. Yang membunuh. Jadi memang setelah itu anime dan tokusatsu berbagi irisan. Yes. Kita berjalan bareng, tapi tidak saling kanibal. Yes. Tokusatsunya kenapa jadi nggak terlalu relevan dibicarakan dan nggak terlalu menarik? Tadi dari sudah bilang pakemnya sama. Itu karena sudah tidak lagi mencari jati diri. Karena udah ketemu. Sudah punya pasar. Pasarnya udah. Ya, Oke, udah pasarku segini doang. Oke, nggak masalah. Ya. Yang penting laku. Dan Toei setelah itu kan dia juga merambah ke banyak divisi, banyak lini kan. Nah, yang kenapa kita akan punya konten tentang animenya karena sejak tahun 79 anime itu berusaha untuk menyaingi tokusatsu menjadi tontonan yang tidak hanya sekedar anak-anak banget sih nonton kartun gitu. Tapi menjadi tontonan yang benar-benar ternyata kalau diikutin minggu demi minggunya tuh ada cerita yang luar biasa. Trigger pembahasan ini tuh ada di konten kita soal The Man Who Created Gundam ya. Iya. Tuh habis baca itu benar ada benang merahnya nih. Yes, betul. Kita merasa begitu. Dan sekali lagi ini tuh esai ya. Ini tuh esai kita bukan tidak ada teorinya, tidak ada. Ini memang kami cocok logi aja. Ya datanya ada tapi kemudian kita dari pengalaman gitu, dari hal-hal yang kita perhatikan, ya udah kita obrolin gitu sih. Oke, itu aja teman-teman. Yang tahun 80-an nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang tahun 70-an karena ya nggak secara IP nggak sebanyak itu secara karakter. Nanti kita bahas ini. Tapi kemudian kakak adik-adiknya dulu dibahas. Betul sekali. Oke, thank you. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.